Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Smart, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia tentunya. Jakarta. Sebagai daerah kawasan ibu kota, Jakarta tentu memiliki magnet tersendiri bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terbukti dari kepadatan penduduk yang luar biasa. Namun di balik ramainya rutinitas ibu kota, Jakarta menyimpan banyak tempat dengan kisah mistisnya tersendiri. Maka, kali ini Smart Scary akan mengajak Sobat Smart untuk menelisik seperti apa 7 wisata mistis yang ada di Jakarta. Yuk, langsung aja kita mulai. Smart Scary 3. Satu, Menara Saidah. Menara Saidah di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan terkenal sebagai gedung yang tak berpenghuni dan terbengkalai belasan tahun. Gedung ini bahkan sempat viral di media sosial karena disebut sebagai gedung angker di Jakarta. Melansir situs resmi PT Hutama Karya, gedung ini berciri khas desain dengan patung bernuansa Romawi yang diimpor dari Italia. Sementara bangunan interiornya menggunakan sentuhan Las Vegas dengan langit bagian lobi yang bisa diganti-ganti suasananya. Dibangun megah, Menara Saidah rupanya menyimpan cerita horor yang telah tersebar di masyarakat. Masyarakat sekitar Menara Saidah percaya gedung ini dibangun di atas kuburan yang tidak dipindahkan. Sebelum Menara Saidah, gedung perkantoran ini bernama Gracindo yang dibangun mulai tahun 1995 sampai tahun 1998. Gracindo merupakan gedung pencakar langit pertama yang dibangun Hutama Karya. Gedung ini juga dikenal karena lift yang berjalan sangat lambat meski sudah diperbaiki beberapa kali. Kabarnya, lift ini dijaga makhluk halus. Dua, Lubang Buaya. Beragam kisah mistis di Lubang Buaya beredar di kalangan masyarakat. Ya, Monumen Pancasila Sakti yang berlokasi di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur ini merupakan saksi dari kebiadaban anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) terhadap sejumlah jenderal TNI. Tak heran jika tempat ini menyimpan berbagai kisah mistis menyeramkan yang pastinya bakal bikin bulu kuduk merinding. Tiga, Jembatan Ancol. Nama Ancol tentunya sudah tidak asing lagi di indera dengan kita. Bukan hanya itu saja, dulunya juga sampai pernah difilmkan. Sampai anak-anak kecil pun tahu tentang kisah tempat itu. Ancol merupakan salah satu tempat rekreasi yang bisa dikunjungi untuk melepas penat di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Tempat ini pula yang menjadi pilihan bagi anak muda untuk nongkrong bersama teman atau kekasihnya. Jalan untuk menuju ke lokasi itu memang terkesan biasa saja. Namun di balik itu semua menyimpan berbagai kisah misteri. Hal yang paling terkenal adalah tentang kisah si manis Jembatan Ancol sebagai salah satu makhluk penunggu di jembatan itu dan diyakini warga lokasi Jembatan Ancol tempat angker di Jakarta Utara. Kisah ini terkenal pada era 90-an, bahkan diangkat juga menjadi film. Kala itu kisah manis Jembatan Ancol sangat terkenal dan menjadi cerita paling legenda. Kronologis cerita tentang kisah ini memang beragam.
Awalnya bermula ketika salah seorang perempuan bernama Maryam tewas di sekitaran kawasan Jembatan Ancol setelah diperkosa secara bergilir oleh beberapa orang pria. Usai memperkosanya, kemudian jasad Maryam dibuang ke bawah jembatan, sehingga warga setempat banyak percaya kalau arwah wanita cantik itu menjadi penasaran dan suka menghantui tempat tersebut. 4. Stasiun Manggarai. Stasiun Manggarai adalah stasiun tertua yang telah berdiri sejak zaman Belanda. Stasiun kereta api di Manggarai dibangun pada tahun 1914 dan diresmikan pada tanggal 1 Mei tahun 1918. Tak salah jika muncul anggapan bahwa stasiun tersebut horor yang telah melalui masa-masa kelam pada zaman dahulu. Cerita hantu Manggarai merupakan cerita mistis yang kondang sampai-sampai produser film seperti Nyato Fionnuala membuat film yang berjudul Kereta Hantu Manggarai, terinspirasi dari cerita-cerita masyarakat sekitar serta para saksi yang konon katanya melihat serta mengalami sendiri kejadian menyeramkan tersebut. Dirilis pada tahun 2008 silam yang kemudian menjadi perbincangan banyak orang. Kesaksian beberapa orang seperti penjaga perlintasan kereta Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang dikejutkan dengan suara sirine perlintasan kereta pada pukul 4 dini hari yang tentunya sangat tidak wajar, karena jam operasional kereta dimulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Tak lama setelah sirene tersebut berbunyi melintaslah kereta 4 gerbong yang beroperasi tanpa masinis dan penumpang di dalamnya. Keanehan lainnya adalah kereta jalan dengan keadaan gelap gulita. Lima. Museum Taman Prasasti. Museum Taman Prasasti adalah sebuah museum cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang berada di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mulai dari peti jenazah Presiden pertama RI, Soekarno, sampai patung bernuansa Eropa ada di dalamnya. Meski banyak bercerita tentang sejarah masa lalu lewat makam dan patung, Museum Prasasti juga dikenal dengan keangkerannya. Suasana kelabu dan haru terasa ketika pertama masuk ke area Museum Prasasti dengan daun berguguran menyambut kehadiran pengunjung yang datang. Museum Prasasti awalnya merupakan pemakaman umum bernama Kebon Jahe Kober yang dibangun tahun 1795. Pemakaman umum ini dibuat untuk menggantikan kuburan lain di samping gereja New Hollandse Kerk, sekarang menjadi museum wayang. Pada tanggal 9 Juli tahun 1977, pemakaman Kebon Jahe Kober dialihfungsikan menjadi museum oleh Gubernur DKI Ali Sadikin dan dibuka untuk umum dengan nama Museum Prasasti. Di dalam museum ini menyimpan berbagai koleksi prasasti, nisan, dan makam sebanyak 1372 yang terbuat dari batu alam, marmer, dan perunggu. Luas museum mengalami penyusutan dari 5,5 hektar menjadi 1,3 hektar akibat perkembangan kota. Tanah yang dulunya pemakaman oleh pemerintah daerah Pemda kini disulap menjadi Gedung KONI Jakarta Pusat dan Gedung Wali Kota Jakarta Pusat. 6. Museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala, yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, merupakan museum menyimpan koleksi mobil, mulai dari jeep, ambulans, panser hingga tank. Di balik itu, ternyata sebuah koleksi ambulans di museum ini memiliki cerita mistis membuat bulu kuduk merinding. Menurut cerita dari mulut ke mulut, ambulans ini kadang bisa bertingkah tidak masuk akal yang mana bikin bulu kuduk berdiri. Beberapa kali mobil ini lampunya bisa hidup sendiri berkedap-kedip padahal aki mobilnya sudah tidak ada. Hal ini telah terjadi beberapa kali. Tidak hanya itu, tidak sedikit pengunjung ke museum ini melihat sosok wanita di dalam mobil ambulans itu. Keangkeran Museum Satria Mandala tidak hanya di sekitar ambulans itu saja. Ternyata di seluruh area museum ini sering terjadi penampakan arwah petugas museum. Petugas ini dikabarkan dulunya meninggal di sini karena jatuh dari tangga. Cerita penampakan arwah petugas inilah yang membuat Museum Satria Mandala terkenal salah satu tempat angker di Jakarta.
7. Taman Kota Langsat. Taman yang berlokasi di belakang pasar burung Barito ini sering menampakkan keangkerannya kala malam. Hal ini beberapa kali dibuktikan dengan beberapa penampakan makhluk halus kuntilanak di pepohonan di taman ini. Bila jam menunjukkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, di sekitar belakang Taman Langsat sudah mulai sepi. Hampir tak ada orang satupun yang berjalan di area taman, kecuali kendaraan bermotor ataupun mobil yang masih berlalu lalang. Kisah mengerikan Taman Majestic ini begitu kondang di seantero Jakarta dan sekitarnya. Suryadi, warga asli Majestic yang bekerja sebagai tukang kebun di Taman Langsat Majestic menceritakan kisah mistis yang dialami. Pria yang sudah bertugas 15 tahun sebagai tukang kebun tersebut mengaku suatu waktu ia didatangi 17 mahasiswa asal Jawa Barat. Sekelompok mahasiswa tersebut sengaja datang karena penasaran dengan keangkeran Taman Langsat yang begitu populer. Mereka berkunjung untuk membuktikan kebenaran kisah horor itu. Mengerikannya, saat mereka memotret di pohon beringin besar yang konon menjadi spot terangker, tiba-tiba ponsel dan powerbank mati semua. Ia mengisahkan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12 malam. Itulah tadi 7 destinasi wisata angker yang ada di Jakarta. Terima kasih sudah menonton, terus dukung channel kami dengan share, like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.